Kami bersedia mengabdi pada Yang Mulia Dewa Perang. Kembali bersama ke Suryana. Kembali ke Suryana kali ini, menjaga algoritma cakrawala, aku sendiri sudah cukup. Kalian rawatlah dengan baik, kedamaian dan stabilitas di sini. Patuh pada perintah Yang Mulia Dewa Perang. Kalian jahat, lepaskan aku. Aku penasaran, wanita terkaya Suryana seperti Direktur Wijaya ini, kalau diajak main, bakal lebih seru nggak ya? Tolong. Wahahaha! Hari ini biar kamu teriak sampai serak sekalipun, nggak akan ada yang peduli. Bocah, Kamu cari mati, berani mengganggu urusanku? pergi. Ayo pergi. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Terima kasih banyak atas pertolonganmu, pahlawan. Aku dari Suryana, Maya Wijaya dari grup Linsara. Ini kartu namaku. Kamu juga orang Suryana kan? Kumohon, tinggalkan namamu. Kelak bila kembali ke Suryana, aku bisa membalas budimu. Sama-sama orang Suryana. Hanya bantuan kecil. Kalau kamu baik-baik saja, aku pergi dulu. Tuan, tunggu. Aku lihat kemampuanmu luar biasa. Aku ingin menawarkan 109 miliar rupiah untuk merekrutmu sebagai pengawal pribadiku. Uang bagiku, berapapun banyaknya, hanya sampah. Pahlawan sehebat Anda, pasti tak bisa dibeli dengan uang. Ini adalah tanda tamu kehormatan dari grup Linsara saya. Jika suatu hari nanti Anda membutuhkan bantuan, silakan sampaikan. Yang Mulia Dewa Perang, bawahan telah mengatur jamuan kepulangan dengan standar tertinggi. Batalkan semuanya. Aku harus memprioritaskan tugas melindungi algoritma cakrawala. Jangan biarkan siapapun membocorkan identitasku. Aku izinkan kau pergi? Direktur Yana, dia yang menyelamatkan Maya Wijaya, mengacaukan rencana kita. Hei anak muda, ku dengar kau jago bertarung. Kenapa? Kau ingin mencoba? Wahahaha! Cukup angkuh. Tapi, aku paling benci orang lain yang lebih angkuh dariku. Jadi apa yang kau inginkan? Sederhana. Barusan, kau berani memukul 3 anak buahku. Sekarang aku akan pakai kepalamu sebagai bola golf, lalu pukul keras 3 kali. Masalah ini akan selesai. Pergi sana. Cari mati. Kau sudah makan nekat luar biasa? Berani memukul Direktur Yana? Tahu dia? Berdiam diri. Kepung dia. Serang. Hari ini kalian beruntung. Aku tak ingin membunuh. Aku sangat takut padamu. Barusan kau berani memukul 3 anak buahku. Ku bilang pukul kau 3 kali, masalah selesai. Sekarang kau malah berani memukulku? Kalau begitu, tinggalkan nyawamu di sini. Dari mana orang ini? Mati kau. Direktur Yana. Sekarang aku boleh pergi? Direktur Yana. Kita kayaknya bermasalah dengan orang yang salah. Direktur Yana. Gimana ini? Cari tahu latar belakangnya sampai tuntas. Gua nggak percaya, gua nggak bisa bikin dia mati. Delapan tahun bertempur di luar negeri. Selalu rindu masakan kakek. Kali ini pulang, pasti harus makan sepuasnya. Kakek, kau belum lihat Raka pulang? Kok sudah pergi? Nenek, Kalian berdua nangisnya udah cukup belum? Hah? Grup Linsara akan bangun live algoritma cakrawala di tanah ini. Gubuk kalian yang lusuh ini kami bongkar, itu kan rezeki nomplok buat kalian.
Sudah, kalau udah selesai nangis, cepat bawa orang ini pergi dari sini. Bang Rian, dulu waktu kecil kau sering diganggu. Selalu Kak Raka yang melindungimu. Dia memperlakukanmu seperti adik sendiri. Tapi kau memaksa kakekku, sekarang malah mau memaksa aku dan nenekku. Kau tegas sama Kak Raka? Kakakmu, kalau kalian berdua mau pindah dengan baik, aku masih ingat sedikit persahabatan dengan Raka Pratama. Aku pertimbangkan kasih kalian uang. Sisi, Bang Rian sekarang kerja untuk grup Linsara. Lebih hebat dari kakakmu Raka Pratama yang cuma kerja kasar di luar negeri. Nadia Lestari. Raka suka kamu bertahun-tahun. Di luar negeri kerja keras, semua uangnya dikirim buat kamu. Tapi kamu selingkuh di belakangnya sama Rian Saputra. Kamu tak takut dapat balasan? Berani-beraninya mengutukku. Nadia Lestari, kalau perbuatanmu ini sampai diketahui kakakku, dia takkan membiarkanmu. Ada Bang Rian yang jagain aku. Raka Pratama itu, walaupun pulang, juga harus berlutut di depanku dan jilat sepatuku. Sudah, ngobrol apa lagi sama mereka? Nggak mau pergi, ya? Hancurkan. Tolong jangan dihancurkan. Jangan. Perempuan, minggir. Siapa berani sentuh adikku? Minggir. Kakek, cucumu tak berbakti. Membuatmu menderita. Kak! Akhirnya kamu pulang. Kakek tak mau gubuk ini dibongkar. Bilang harus tunggu kamu pulang. Tapi akhirnya diancam Rian Saputra dan Nadia Lestari. Dipaksa. Ryan Saputra, Nadia Lestari. Kalian mau mati bagaimana? Raka, orang mati tak bisa hidup lagi. Raka Pratama, Raka, kamu mau nakut-nakutin siapa? Aku sekarang kerja untuk grup Linsara. Ayo, coba sentuh aku. Raka Pratama, Bang Rian lagi ngomong sama kamu. Grup Linsara sekarang butuh tanah ini untuk bangun lab algoritma Cakrawala. Cepat bawa mereka pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan Bang Rian nanti. Nadia Lestari. Kakek, semasa hidupnya paling sayang sama kamu, calon menantunya. Selama 8 tahun ini, setiap bulan aku transfer 500.000 yuan ke kamu. Beginikah caramu menjaga keluargaku? Terus kenapa? Kamu 8 tahun gak pulang? Pikir kasih sedikit uang, aku bakal rela nungguin kamu. Tapi, berkat uang yang kamu kirim, aku bisa beli banyak perhiasan dan tas cantik. Bisa berdandan cantik. Raka Pratama, kalau kamu tahu diri, cepat pergi dari sini. Kalau enggak, hari ini aku lumpuhin kamu. Saudaraku menghinaku. Tunanganku mengkhianatiku. Memaksa kakekku, menyakiti nenekku, melukai adikku, dan mau merobohkan rumahku. Semua ini, hari ini akan kuhitung satu persatu. Raka Pratama, nasib bisa berputar. Apakah kau pikir aku masih seperti anak buah yang dulu cuma ngikutin pantatmu? Hah? Bang Rian sekarang adalah Wakil Presiden Direktur Grup Linsara, orang kepercayaan Dina Widaya. Menggilasmu. Semudah menggilas semut. Gue sarankan lo segera sujud minta ampun ke Bang Rian. Barangkali nyawamu masih bisa diselamatkan. Yana Wijaya, dia bahkan tak pantas untuk bersujud di hadapanku. Raka Pratama, kau cari mati. Serang dia. Raka Pratama, kalau kau berani sentuh aku, berarti kau melawan grup Linsara.
Tendangan ini untuk pengkhianatanmu, mengingkari persaudaraan kita. Tendangan ini untuk tindakanmu menindas yang lemah dan bersekongkol dengan Nadia Lestari. Tendangan ini untuk kelalimanmu, menyebabkan kematian kakek Pratama. Raka Pratama, kau Pergi. baik. Kau tunggu saja. Hari ini gue pasti bunuh kau. Bang Rian jangan tinggalkan aku. Berdiri. Kak Raka, ini semua salahku. Uangmu, aku pasti akan kembalikan. Kumohon lepaskan aku. Kau tak perlu minta maaf padaku. Kau harus minta maaf pada kakek Pratama. Kakek Pratama, aku bersalah padamu. Aku bukan manusia. Aku jahat. Aku bersalah pada Kak Raka. Aku juga bersalah padamu. Kepura-puraan. Kau benar-benar memuakkan. Sisi, ini semua salahku. Maafin aku ya. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Baik, aku akan pergi sekarang. Aku pergi. Raka Pratama, penghinaan yang kuterima hari ini akan kubalas 100 kali lipat di lain hari. Kakek. Mulai sekarang aku pasti akan menjaga nenek dan Sisi dengan baik. Jika arwah almarhum tahu, tenanglah. Nenek, maafkan aku. Aku pulang terlambat. Kalau mau menyalahkan, salahkanlah orang jahat yang berkuasa. Xiao Chen, selama 8 tahun ini, sebenarnya kamu kerja apa di luar negeri? Kok kurus sekali? Sebagai dewa perang Suryana, bertugas di luar negeri, hidup dan mati di medan perang, kalau nenek tahu pasti khawatir. Nenek, bukankah aku sudah pulang? Mulai hari ini aku tidak pergi lagi. Aku akan menemani nenek dan Sisi. Tidak, Xiao Chen, kamu harus pergi. Selama beberapa tahun ini Bang Rian mengandalkan kekuatan grup Linsara, berbuat jahat kemana-mana. Dia punya puluhan preman di bawahnya. Kamu memukulnya, dia pasti akan mencari cara untuk membalas dendam. Nenek Pratama, bukan cuma puluhan preman, ratusan preman pun. Cucu nggak takut kok, aduh. Raka, situasi sudah genting begini, masih sempat bercanda. Sudahlah, Nek. Kita sekeluarga. Sudah lama tidak makan bersama. Nanti Sisi pulang bawa belanjaan, cucu masakin nenek. Aku buatkan nenek makan. Hah! Raka Pratama, adikmu sekarang ada di tanganku. Kalau mau selamatkan dia, datang ke gudang bukit belakang. Ryan Saputra, kau cari mati. Rian Saputra. Gue suruh kau urus pengadaan tanah buat bangun lembaga riset. Algoritma cakrawala buat kakak gue. Nyulik seorang bocah perempuan buat apa? Direktur Yana, tanah lain sudah diambil alih semua. Cuma warung makan reyot si bocah ini yang keras kepala nggak mau pindah. Cuma satu cewek bikin kau repot segini? Direktur Yana, bocah ini punya kakak namanya Raka Pratama, jagoan banget. Banyak anak buah gue yang dia lukain. Tapi tenang saja, gue sudah culik si bocah ini. Raka Pratama itu pasti nurut. Ryan Saputra. Bajingan kau, lupakan saja. Kak Raka pasti datang dan menghabisi kau. Hari ini Direktur Yana ada di sini. Raka Pratama sehebat apapun, dia tak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi kau perempuan kecil, berani-beraninya menghina gue. Hari ini gue akan habisi kau. Lihat Raka Pratama bisa apa. Kau... lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan tanganmu. Kau lepaskan aku? Lepaskan adekku. Kak... Kak... Ryan Saputra, lepaskan adekku kalau tak mau mati. Raka Pratama, hari ini Direktur Yana ada di sini. Lebih baik kau merendah. Tak peduli siapa Direktur Yana.
Sentuh adikku berarti mati. Raka Pratama, kau rusak urusan gue di luar negeri. Kembali ke Suryana kau masih mengacau. Kita memang musuh bebuyutan? Jadi kau sandaran Rian Saputra? Saat di luar negeri, pelajaran untukmu belum cukup ya? Adikmu sekarang di tangan gue. Kalau mau adikmu hidup, cepat berlutut di depan gue. Kalau gue tidak mau, Kurang ajar kau bicara ke Direktur Wijaya. banyak bicara. Hari ini gue pasti bawa adikku pergi. Lihat siapa yang berani halangi. Raka Pratama, kalau kau berani bergerak lagi, adikmu kubunuh. Ryan Saputra, kalau adikku kehilangan sehelai rambut pun, aku akan bikin semua di sini kubunuh. Nak Raka, jangan gegabah. Jangan sampai membahayakan Sisi. Lepaskan adikku. Ada masalah apapun, kita bisa bicara. Bicara. Adikmu ada di tangan kami. Berdasarkan apa kau mau bicara? Hah? Kau, hari ini kalau tidak pindah dengan patuh, lalu berlutut dan sujud kepada Direktur Yana, seluruh keluargamu, jangan harap bisa hidup. Aku sedang bicara dengan majikanmu. Kau siapa? Kau, Bicara? Baiklah. Di luar negeri kau sakiti orangku, lalu hancurkan mobilku. Sekarang berlututlah di hadapanku. Jilat bersih sol sepatuku. Lalu kemas barang-barangmu dan minggir dari warung kumuhmu. Baru gue pertimbangkan untuk melepas adikmu. Warung bisa kuberikan. Tapi suruh aku berlutut padamu, aku khawatir kau tidak sanggup menerimanya. Hahaha. Di Suryana, gue adalah langit. Kau cuma kuli kasar, berlutut pada gue? Tentu saja gue sanggup menerimanya. Aduh. Aku... Bicara ya bicara. Jangan main sentuh-sentuh. Menarik. Kau orang pertama yang berani bicara seperti itu padaku. Kau benar-benar tidak takut mati. Semena-mena, sangat pongah. Hari ini gue bakal ngajar elu. Cara jadi orang. Ngajar gue? Di dunia ini cuma kakak gue yang bisa ngatur gue. yaitu Raka Pratama. Kakak Direktur Yana, Maya Wijaya, adalah Presiden Direktur Grup Linsara, wanita terkaya di Suryana. Dan pencipta algoritma Cakrawala, bahkan Dewa Perang Suryana pun, harus melindunginya. Elu cuma tukang kasar. Ngasih dia sepatu aja nggak pantas, ngerti? Maya Wijaya. Jadi dialah yang harus kujaga. Maya Wijaya itu kakak elu? Nah, takut? Kalau takut, cepat sujud. Di depan gue, dan jilat sepatu gue. Gue kasih waktu 10 menit, telepon Maya Wijaya suruh kesini temui gue. Gue mau tanya dia, gimana dia ngajar adiknya yang semena-mena ini? Dasar tukang kasar, elu yang cari mati. Baik, gue kabulin. Yana Wijaya di mana? Direktur Wijaya. Direktur Yana pergi dengan beberapa orang dari divisi keamanan sejak pagi. Cuman bisa bikin masalah tiap hari. Ini kan masa sensitif, peluncuran algoritma Cakrawala. Kalau di saat seperti ini, lagi-lagi nyerempet orang yang salah, gue juga nggak bisa selamatin dia. Kak, gue diganggu orang. Apa? Seluruh Suryana tahu. Direktur Wijaya paling sayang adik kandungnya, Direktur Yana. Nanti kalau Direktur Wijaya datang, gue lihat lu mati. Kuli kasar. Gue kasih lu kesempatan terakhir. Sekarang lu berlutut, jilat sepatu gue sampai bersih. Lalu serahkan warung sengklek lu itu. Baru gue pertimbangkan. Cuma mematahkan satu kaki lo. Warungnya segera kami pindahkan. Kami ke depannya takkan lagi merepotkan kalian. Mohon ampunilah. Lepaskan kedua cucuku ini. Singkirkan tangan kotormu. Dari gua. Nenek! Nenek! Si tua. Lu tahu baju Direktur Yana ini, harganya berapa? 10 miliar rupiah. Jual seluruh keluarga lu pun akan bisa ganti rugi. Ngerti? Yana Wijaya. Kalau nenek Pratama sampai kenapa-kenapa, celaka sedikit saja. Grup Linsara bakal kubawa mati bersamanya. Wahahaha.
Gue paling suka lihat kalian orang-orang tak berguna, benci gue, tapi tak bisa apa-apa. Tapi, gue ini orang yang cukup adil. Asal seluruh keluarga lo berlutut minta maaf ke gue, lalu ganti rugi hampir 40 miliar rupiah, aku bisa pertimbangkan melepas kalian hidup-hidup. Awalnya, mengingat kakakmu, aku bisa memaafkan nyawamu. Tapi kau di ambang maut masih begitu angkuh? Bersiaplah mati. Memangnya kenapa kalau gue angkuh? Hancurkan dia. Semua berhenti. Kak! Kak! Akhirnya kau datang. Yana Wijaya, masalah apa lagi yang kau buat? Kak, kali ini benar-benar bukan salahku. Kakak mau bangun lembaga riset algoritma cakrawala. Butuh tanah. Buruh kasar ini nggak mau pindah. Nggak cuma mukul aku, dia juga menghina kakak. Bilang kakak bukan apa-apa. Apa? Kau dipukul? Siapa yang berani? Direktur Wijaya, dialah Raka Pratama si brengsek ini yang memukul Direktur Yana. Sangat keterlaluan. Dia sama sekali tidak menghormati kakak dan Direktur Yana. Maya Wijaya, Tuan, kenapa kau di sini? kenapa aku di sini? Adikmu yang baik, merobohkan rumahku, membunuh kakekku, menculik adikku, dan memukul nenekku. Kau tanya kenapa aku di sini? Bagaimana mungkin? Pasti ada kesalahpahaman. Apa perlu aku bohong padamu? Bukan itu maksudku. Hei buruh kasar, bagaimana kau bicara dengan kakakku? Raka Pratama. Direktur Wijaya adalah orang berpengaruh baru di Suryana. Dia punya koneksi yang sangat luas. Kamu masih belum mau berlutut. Minta Direktur Wijaya mengampuni nyawamu. Raka, cepat bawa Sisi pergi. Direktur Wijaya cantik dan baik hati. Saya yakin beliau tak akan menyusuli nenek tua ini. Pergi. Gue izin kalian pergi. Hari ini kalian harus berlutut minta maaf pada gue. Jangan harap bisa pergi. Diam! Kak, kenapa kamu pukul aku? Cepat lepaskan mereka. Lepaskan. Kak, Sudah, tak apa. Tuan Pratama, sungguh maaf. Ini salahku tak bisa mendidik adik. Dia lancang padamu. Aku minta maaf atas namanya. Kakak, kamu kenapa sih? Kok minta maaf ke Kuli? Buat apa? Tutup mulutmu. Kamu tahu siapa tuan ini? Kalau kamu menghina dia, tahu akibatnya? Bukan Direktur Wijaya. Raka Pratama cuma buruh di luar negeri. Apa kamu salah kenal? Giliranmu bicara? Yana Wijaya, kalau kau masih anggap aku kakakmu, cepat berlutut. Minta maaf pada Tuan Pratama. Gak mau. Ngapain gue minta maaf ke seorang Kuli? Yana Wijaya, sejak kecil, tiap kau buat masalah, bukan aku yang bereskan. Jangan buat aku khawatir terus. Minta maaf pada Tuan Pratama sekarang. Mungkin dia masih mau maafkan kau. Kalau sampai Tuan Pratama yang bertindak, aku tak bisa lindungi kau lagi. Kecuali dia Dewa Perang Suryana. Kalau enggak, hari ini gue bikin dia keluar di usung. Tahan dia. Minta maaf pada Tuan Pratama. Aduh, lepasin gue. Maya Wijaya, aku kan adik kandungmu. Kau tak boleh perlakukan aku begini. Tuan Pratama, aku dan adikku saling bergantung. Selama ini, aku terlalu memanjakannya. Sekarang serahkan dia padamu untuk dihukum. Tapi kumohon, selamatkan nyawanya. Lu, Kuli! Berani sentuh gue sedikit, gue bikin seluruh keluargamu mati mengenaskan. Tamparan ini, untuk sikapmu yang tak peduli hukum, menindas orang lemah. Tamparan ini, untuk omong kosongmu, mulutmu kotor sekali. Minta maaf? Tamparan ini, untuk sikapmu yang tak pernah kapok, mempermalukan kakakmu. Demi menghormati kakakmu, hari ini kuselamatkan nyawamu. Terima kasih Tuan Pratama telah mengampuni nyawa adikku. Bawa dia dan copot semua jabatan Yana. Dikurung di rumah selama 3 tahun untuk introspeksi. Sedangkan untuk Rian, serahkan ke pihak berwenang untuk ditindak sesuai hukum. Direktur Wijaya,
Bawa mereka, antar nenek dan adik, ke rumah sakit untuk dirawat. Sebagai pencipta Cakrawala, Maya Wijaya sangat masuk akal dan dapat membedakan benar dan salah jauh lebih baik daripada adiknya. Nek, kalian ke rumah sakit dulu dan tunggu aku di sana. Aku mau bicara sedikit dengan Direktur Wijaya. Maaf sekali, Tuan Pratama. Orang tuaku meninggal sejak aku masih kecil. Aku dan Yana hanya saling mengandalkan. Aku tidak ingin dia menderita, jadi aku terlalu memanjakannya. Tak kusangka, hal ini justru merepotkanmu. Itu bukan urusanku. Aku tidak tertarik mendengar urusan kalian. Tuan, tunggu sebentar. Alamat Cakrawala sudah kusuruh orang untuk mengubahnya. Dan mengenai kompensasi, aku juga akan terus menindaklanjutinya. Sebelum Anda pergi, aku masih ada satu permintaan. Bilang, Awalnya aku meneliti algoritma Cakrawala untuk mengubah Suryana yang teknologinya tertinggal. Kini Cakrawala hadir, membuat orang berniat jahat mengincar. Aku ingin mempekerjakanmu sebagai pengawal pribadiku untuk melindungi algoritma Cakrawala. Gaji setahun 5 miliar rupiah. karena aku harus melindungi algoritma Cakrawala, lebih baik terima tawaran Maya Wijaya. Jadi pengawal untuk sembunyikan identitas, laksanakan tugas juga lebih mudah. Baik, aku setuju. Tapi bukan untukmu, melainkan untuk negara. Terima kasih, Tuan Pratama. Siapa? Siapa? Sebuah surat undangan. Ini surat undangan dari Arga Mahendra. Siapa Arga Mahendra? Arga Mahendra adalah Presiden Direktur Grup Tiansa. Sangat berkuasa di Suryana. Dengan satu kata saja dia bisa tentukan hidup matinya sebuah grup. Dia akan kerja sama dengan tulus. Menurutku hal ini tidak sesederhana itu. Dia menginginkan algoritma Cakrawala. Benar. Di permukaan dia ajak kita kerja sama, sebenarnya ingin menguasainya sendiri. Itu caranya yang biasa. Kurasa ini perjamuan berbahaya. Tapi perjamuan berbahaya akhirnya juga berhasil merebut kekuasaan, kan? Karena tujuannya adalah Cakrawala. Asalkan Cakrawala terlindungi, tak ada salahnya temui dia. Tapi, di mana Cakrawala sekarang? Hei, Direktur Susanto, apa yang kamu lakukan? Ini dia Cakrawalanya. Ia bisa membuat teknologi Suryana unggul 49 tahun lebih dulu. Tak lagi bergantung pada negara lain. Tampaknya banyak yang mengincarnya. Betul. Makanya selalu kubawa. Selain kamu, tak ada orang ketiga yang tahu. Selama aku hidup, chip ini aman. Tapi cara Arga Mahendra terkenal kejam. Dia bisa sampai di posisinya sekarang karena semua lawannya mati. Aku khawatir kalau dia tak dapat Cakrawala, grup Linsara bisa jadi target berikutnya. Arga Mahendra mau Cakrawala. Dan teknologi risetmu. Jadi, kau mau pura-pura lemah, lalu menyerahkannya? Tujuanku meneliti algoritma Cakrawala untuk bela negara, untuk ubah teknologi Suryana. Tapi tak kusangka, mereka tega abaikan kepentingan negara, menguasainya untuk diri sendiri. Dan kekuatan mereka lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Jadi, Cakrawala adalah jerih payahmu. Dengan aku di sini, takkan ada yang bisa merebutnya. tapi sepenting apapun Cakrawala, nyawa manusia lebih penting. Aku tak bisa pertaruhkan nyawamu. Tenang, aku baik-baik saja. Kalau begitu, janji padaku, jangan gegabah saat menghadiri jamuan nanti. Baik, aku janji. Orang yang tak berkepentingan dilarang masuk. Dia orangku. Direktur Mahendra bilang, hanya kamu yang boleh masuk. Undang kami tapi dihalangi?
Kerja sama Direktur Mahendra kurang tulus. Kurang tulus. Staf saya kurang cermat. Direktur Wijaya, silakan. Saya undang Direktur Wijaya ke sini untuk membahas kerjasama algoritma Cakrawala. Bagaimana kerjasamanya? Hahaha. Direktur Wijaya pasti tahu posisi saya, Arga Mahendra, di Suryana. Grup Linsara hanyalah sungai kecil. Mengapa tidak mengalir ke lautan luas grup Tiansa saya? Biarkan algoritma Cakrawala menunjukkan efektivitas terbesarnya. Algoritma cakrawala ciptaanku. Aku yang paling tahu cara memaksimalkannya. Saya sangat mengagumi kemampuan riset Direktur Wijaya. Saya juga menghargai niat awal riset Anda. Tapi menurut saya, grup kecil seperti Linsara tak mampu mengendalikan algoritma Cakrawala. Saya percaya grup Linsara dan lebih percaya pada kemampuan saya. Asal Anda bekerja sama dengan saya jamin, dalam setahun grup Linsara akan menjadi perusahaan teratas di dunia. Anda, Maya Wijaya, juga akan menjadi orang terkaya di dunia. Jadi bagaimana cara Direktur Mahendra memaksimalkan Cakrawala? Memaksimalkannya? Sederhana. Langsung jual algoritma Cakrawala ke grup luar negeri. Penawar tertinggi yang menang. Saat ini, perkiraan harganya 650 triliun rupiah. Wah, rencana Direktur Mahendra sungguh jauh ke depan. Barangnya belum didapat, sudah cari pembeli. Nanti, saya dan Direktur Wijaya akan mendapat untung besar. Menang bersama. Aku meneliti algoritma cakrawala untuk membuat Suryana bebas dari blokade teknologi asing. Hanya untuk membela negara, bukan cari untung. Pengusaha tidak mencari untung? Haha. Aku lama tak dengar lelucon sekonyol ini. Nah, teh kerja sama ini harus kau minum. Sekarang tak bisa diminum. Sekarang tak bisa diminum. Cuma anak buah receh segini, takkan bisa hentikan kami. Haha, kau pasti pengawal baru yang Direktur Wijaya sewa ya? Mau pertimbangkan pindah ke grup kami? Gaji yang Direktur Wijaya beri? Gue bayar 99 kali lipat. Maaf ya, aku orang yang berprinsip tinggi, tak mau naik kapal pengkhianat negeri. Berarti tak ada jalan damai. Tahukah kau, orang yang pernah bilang begitu, akhirnya bagaimana? Seluruh keluarganya mati. Tak ada yang selamat. Arga Mahendra itu dendam sekecil apapun dibalas. Kali ini, dia pasti takkan lepaskan kau. Tak apa, asal dia tak ganggu kau. Sayangnya kau bukan dewa perang Suryana. Kalau iya, dia pasti tak berani sentuh kau. Kau istirahat dan pulihkan lukamu, sisanya serahkan padaku. Selama bertahun-tahun ini, aku sendirian jatuh bangun di luar. Tak pernah ada seorang pun memberikan rasa aman seperti ini. Tapi jika harus memilih antara kau dan Cakrawala, aku akan memilihmu tanpa ragu. Raka Pratama. Direktur Mahendra, biarkan saja mereka pergi. Sampaikan perintahku. Siapapun yang berani menyediakan bahan baku chip dan saluran distribusi untuk grup Linsara berarti melawan Arga Mahendra. Selain itu, beritahu Yana Wijaya untuk segera bertindak. Belum pernah ada orang
yang menyentuh kakiku. Kau yang pertama. Kuharap kau yang terakhir. Jangan salah paham. Maksudku, aku tak ingin kau terluka. Lagi pula, mana ada pengawal? Yang mau majikannya terluka, kakimu terkilir. Aku bantu reposisi tulangnya. Sudah membaik? Kau juga bisa ini. Dulu latihan di luar negeri. Di luar negeri, Sering pijat kaki orang lain? Tidak. dulu reposisi tulang diri. Kau yang pertama. Kalau begitu, kenapa kau? Begitu mempertaruhkan nyawa untuk melindungiku? Selama aku hidup, chip ini tetap aman. Rupanya hanya karena cakrawala. Kalau tak ada cakrawala, apa kau masih akan melindungiku? Ya, akan. Sudah, seharusnya tak apa lagi. Kalau tak ada urusan lain, aku pulang dulu. Bagaimana kalau Arga Mahendra datang lagi? Begini saja. Kau tinggal bersamaku. Jadi pengawal pribadiku. Arga Mahendra kejam. Untuk merebut Cakrawala, dia pasti tak akan segan berbuat apapun. Untuk melindungi Cakrawala, lebih baik kau tinggal. Baik. Ku bantu kau ke kamar. Aku tidur di sofa. Direktur Wijaya, buruk sekali. Dokumen cakrawala kita. Bocor. Direktur Wijaya, komputer Anda kena virus. Banyak file penting. Hilang. Di komputerku nggak ada file yang hilang. Sekretaris Permana, Hati-hati. kamu terluka? Biar aku lihat. Aku nggak apa-apa. Kamu baik-baik saja? Baik. Berani pasang bom di kantor? Makin seru aja nih. Ada pengkhianat di dalam perusahaan. Bom itu pasti dia yang pasang. Kalau sekarang lapor polisi, bisa-bisa musuh waspada. Ada pengkhianat? Terus gimana dong? Di perusahaan ini tiba-tiba muncul masalah sebesar ini. Kita harus bagaimana? Sungguh tak peduli hukum. Berani menggunakan bom untuk mencelakai Presiden Direktur Grup Linsara. Katanya Direktur Wijaya kena bom karena dia berkonflik dengan Arga Mahendra. Itu penyebabnya. Lalu selanjutnya, jangan-jangan kita yang jadi sasaran? Direktur Wijaya meninggal tiba-tiba. Kedepannya, grup Linsara ini, bagaimana ya? Yana Wijaya. Bukannya kamu dikenakan tahanan rumah oleh Direktur Wijaya? Orangnya udah mati. Masih mau ngatur-ngatur gue? Dengerin baik-baik. Mulai hari ini, gue yang jadi presiden direktur grup Linsara. Karena tidak ada yang keberatan, maka aku umumkan perintah presiden direktur nomor 1. Grup Linsara akan bekerja sama dengan grup Tiansa. Serahkan semua data algoritma Cakrawala kepadaku. Yana Wijaya. Siapa yang tak kenal Arga Mahendra? Dia sudah lama mengincar Cakrawala. Kematian Direktur Wijaya bisa jadi berkaitan dengannya. Sekarang kau malah mau kerja sama dengannya. Kau lakukan ini? Tak merasa bersalah pada kakakmu? Sudah cukup bicaramu. Sekarang gue yang jadi direktur. Siapa setuju? Dan siapa menolak? Saya menolak.
Saya menolak. Kau benar-benar tak bisa dienyahkan? Yana Wijaya, kau masih manusia? Kakakmu baru saja meninggal. Langsung kau jual Cakrawala. Gue kasih tahu, kakak gue sudah tiada. Tak ada yang bisa lindungi lo. Gue belum cari lo. Lo sudah berani muncul sendiri. Hari ini gue habisi lo. Tunggu! Sebelum meninggal, Direktur Wijaya telah menyusun wasiat. Menyatakan setelah beliau wafat, harus diumumkan di hadapan seluruh pemegang saham. Perempuan ini sudah mati masih bikin jengkel. Omong kosong. Kakakku meninggal mendadak. Mana mungkin sempat buat wasiat? Ini pasti palsu. Kematian Direktur Wijaya tak jelas. Wasiat ada, kau larang dibacakan. Jangan-jangan kau yang bunuh Direktur Wijaya? Kami ikuti keinginan beliau. Harus dibacakan di sini. Betul. Ini prosedur hukum. Kenapa tak boleh dibaca? Ya, bacakan di sini. Kami ingin dengar pesan beliau. Sejak saya memulai riset algoritma Cakrawala, saya sering merasa gelisah. Jika saya meninggal secara tak terduga, maka Tuan Raka Pratama akan menggantikan sebagai Presiden Direktur Grup Linsara. Pembacaan selesai. Omong kosong. Dia cuma seekor anjing di samping kakakku. Mana mungkin kakakku membuat wasiat lalu menyerahkan perusahaan kepadanya? Tuan Yana Wijaya, wasiat Ibu Direktur, telah dilengkapi dengan tanda tangan yang diperlukan, tanggal dan prosedur saksi. Memenuhi syarat formal dan sah menurut hukum. Jangan banyak omong. Hari ini kalian, kalau tidak bisa menunjukkan bukti, gue bikin kalian keluar tinggal diusung. Hari ini kalian, kalau tidak bisa menunjukkan bukti, gue bikin kalian keluar tinggal diusung. Ini benar-benar kalung yang selalu dikenakan Ibu Direktur. Chip Cakrawala ini ternyata ada di dalam sebuah kalung. Ya, dengan adanya kalung Cakrawala ini jadi bukti yang tak terbantahkan. Ini adalah kalung yang selalu dikenakan Ibu Maya Wijaya semasa hidupnya. Pusaka terpentingnya, kalung berisi chip Cakrawala. Berdasarkan isi wasiat oleh saya, akan diserahkan kepada Tuan Raka Pratama. Tak heran aku tak pernah bisa menemukan chip Cakrawala. Maya Wijaya, dasar perempuan. Bahkan adik kandungmu sendiri kau sakiti. Lalu kau serahkan pada orang luar. Beri kalung itu padaku. Kau ini siapa? Berani-beraninya pegang kalung itu. Kau ini orang yang asal-usulnya tak jelas. Bukankah tujuanmu hanya mencuri kalung kakakku? Sekarang kau sudah mencuri kalungnya, tidak mengembalikan, bahkan memalsukan wasiat kakakku. Yana Wijaya, hidup harus tahu balas budi. Jangan bicara sembarangan. Kamu tega pada kakakmu? Kakakku justru mati karena orang sepertimu. Raka Pratama, bukankah kau pengawal kakakku? Kenapa begitu kau muncul? Kakakku langsung celaka. Kenapa kau tidak mati, tapi kakakku malah tewas? Betul. Kok Direktur Wijaya tewas, tapi pengawalnya masih hidup? Lagi pula Yana Wijaya adalah adik kandung Direktur Wijaya. Dia tak mungkin menyakiti kakak kandungnya sendiri, kan? Ayo, tangkap si pembunuh ini. Aku akan kulumat dia hidup-hidup untuk menghibur arwah kakakku di alam sana. Tampaknya kau sangat menyayangi kakakmu sendiri, ya? Kebetulan, kakakmu meninggalkan sebuah hadiah untukmu. Berani lihat? Apa? Hadiah? Ini, kotak ini. Kau kenal kotak ini? Buka dan lihat. Bukannya cuma kotak biasa? Coba buka dan lihat. Siapa tahu kau sengaja pasang jebakan di dalamnya? Cuma pengecut? Selalu bilang, kau sayang kakakmu, tapi hadiah dari kakakmu saja. Tak berani dibuka. Kamu mau nakut-nakuti siapa? Kenapa aku harus dengar katamu? Kotak ini bunuh kakakku, sekarang kau juga mau bunuh aku? Kok kamu tahu bomnya di kotak ini? Iya. Kok kamu tahu bomnya dipasang di kotak ini? Jangan-jangan Direktur Wijaya tewas karena ulahmu? Kau kan adik kandungnya. Teganya, kau lakukan hal keji ini? Kalian tahu apa? Arga Mahendra mengincar Cakrawala. Siapapun yang pegang Cakrawala akan dapat masalah panas. Kakakku tewas karena terlalu lemah. Ini untuk selamatkan kalian, anak manis. Adi, kakak tak sekejam dirimu. Mengkhianati, kok bisa dibahasakan seindah itu? Yana Wijaya, sampai kapan kau mau berpura-pura? Kak! Semua gara-gara dia. Dialah yang menyebarkan kabar kematianmu kemana-mana. Malah memalsukan wasiat untuk mencuri kalungmu dan berusaha merebut grup Linsara kita. Cukup! Aku sudah lama tahu kau berkomplot dengan Arga Mahendra.
Kuberi kau kesempatan terakhir, asalkan kau mengakui kesalahanmu sendiri, bisa ku maafkan. Kak! Dia dan Arga Mahendra yang berkomplot. Dialah yang ingin mencelakaimu. Aku ini adik kandungmu satu-satunya. Mana mungkin aku tega menyakitimu? Kuberi kesempatan terakhir sekali lagi. Asal kau mengaku, perkara ini akan kulewati. Aku kok jadi bingung. Kau minta semua orang yang hadir memutuskan. Kau satu-satunya keluarga yang kumiliki. Mana mungkin aku tega menyakitimu? Benar juga. Mana ada adik kandung? Tega melukai kakak kandungnya sendiri. Meski Direktur Yana ini kurang ajar, tapi urusan membunuh pasti bukan perbuatan Direktur Yana. Kurasa kata Direktur Yana benar. Justru Raka Pratama ini lebih mencurigakan. Sekarat pun masih keras kepala. Ada apa? Laporkan saja ke petugas penegak hukum. Jangan kau cari masalah di sini. Ini urusan internal grup Linsara. Apa hubungannya dengan orang seperti kau ini? Kau bilang Raka Pratama pelakunya? Baik. Kalau begitu, berani kau buka kotak ini? Kak, kayaknya nggak perlu lagi deh. Karena kamu masih hidup. Buka. Nggak mau buka ya? Aku buka! Nggak nyangka. Benar-benar dia yang lakukan. Beneran nggak punya hati. Bahkan kakak kandung sendiri diberaniin disakiti. Demi posisi Presiden Direktur. Dia gila ya, berani-beraninya lakukan hal kayak gini. Kamu satu-satunya adik gua. Gua nggak pernah nyangka kamu bakal berkomplot sama Arga Mahendra. Pengen bunuh gua? Kak, video ini editan. Kak, percayalah sama aku. Aku kan adik kandungmu. Aku beneran nggak berniat celakai kamu. Semua gara-gara orang ini yang nggak ngacak-ngacak. Buktinya sudah jelas. Masih berani cari alasan? Orangku meninggal sejak kecil. Selama ini, gue jadi kakak sekaligus ibu buat kamu. Kakak sulung bagaikan ibu. Tapi di depan keuntungan, kamu malah nggak peduli sama ikatan keluarga. Semua orang bilang aku anak manja. Aku cuma pengen buktikan diri aku sendiri. Aku sendiri juga bisa bawa grup Linsara. Maju lebih jauh dan lebih baik. Kamu duri dalam daging. Gini caranya kamu balas kebaikan kakakmu. Gue nggak pernah nyangka adik kandung gue sendiri bakal mau ambil nyawa gue. Hei! Serahkan dia ke petugas penegak hukum. Biarkan hukum yang mengadilinya. Aku nggak mau masuk penjara. Aduh. Kak, aku tahu salah. Bukan tahu salah, tapi tahu bakal mati. Mulai sekarang, kamu urusanmu, gua urusanku. Hubungan kakak adik kita putus. Bawa pergi. Kak, Jangan minum lagi. Kamu sudah terlalu banyak minum. Sejak kecil aku dan adikku saling mengandalkan. Dia adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Tapi aku tak menyangka. Dia demi keuntungan mau meledakkan diriku. Selama keuntungannya cukup besar, semua bisa berubah. Kalau kamu, apa kamu akan mengkhianatiku? Karena keuntungan, Waktu akan membuktikan segalanya. Setidaknya untuk saat ini, aku akan menjagamu, melindungimu. menurutmu, aku cantik? Direktur Wijaya, kamu sudah terlalu banyak minum. Aku antar kamu ke kamar. Raka Pratama, malam ini tinggal menemaniku ya. Kamu istirahatlah dulu. Setelah istirahat baru ada tenaga untuk mengurus konferensi peluncuran Cakrawala 3 hari lagi. Konferensi ini sangat penting bagimu. Kalau Arga Mahendra
Datang buat onar gimana? Justru aku harap dia datang. Kalau begitu aku tidur dulu. Direktur Mahendra. Yana Wijaya. Sudah disingkirkan Maya Wijaya. Barang tak berguna itu. Sudah lama ku ketahui, dia tak bisa diandalkan. Tak apa, 3 hari lagi. Bukankah Maya Wijaya akan mengadakan konferensi peluncuran algoritma? Kita kebetulan bisa memberi dukungan untuknya. Selamat Direktur Wijaya. Selamat ya, Direktur Wijaya. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan untuk Direktur Wijaya. Selamat, selamat. Suasana hari ini agak aneh ya. Jangan buru-buru. Lihat saja, bisa main apa lagi. Direktur Wijaya sukses di usia muda, algoritma Cakrawala pasti akan terkenal di dunia. Bersulang untukmu. Terlalu berlebihan, Tuan. Selamat lagi untuk Direktur Wijaya. 2 kebahagiaan datang sekaligus. Apa maksudnya? Tentu saja untuk Direktur Wijaya dan pertunangannya dengan Direktur Mahendra. Kombinasi yang kuat. Semoga kalian abadi selamanya. Arga Mahendra ini lagi-lagi mau berbuat onar apa? Arga Mahendra ini lagi-lagi mau berbuat onar apa? Yang harus datang akan datang juga. Jangan takut, ada aku. Arga Mahendra, lagi-lagi ini sandiwara apa? Di hari yang sangat membahagiakan ini, kenapa wajahmu muram, Direktur Wijaya? Aduh, aku lebih suka melihatmu tersenyum, hahaha. Selain Yang Mulia Dewa Perang, di Suryana kata-kataku masih punya bobot. Hari ini adalah konferensi peluncuran algoritma Cakrawala Ibu Maya Wijaya dan juga jamuan pertunangan kami. Kupikir kekayaanku ditambah algoritma Direktur Wijaya pasti akan memakmurkan negara, memajukan industri, dan menguntungkan kalian semua. Direktur Mahendra, kau terlalu berandai-andai? Kupikir Direktur Wijaya pasti sepikiran denganku. Lagi pula kita pasangan serasi, jodoh yang ditakdirkan. Jangan sia-siakan niat baikku ini, Direktur Wijaya. Arga Mahendra, aku takkan menikahimu. Pertunangan ini hari ini harus terjadi. Mau tak mau. Direktur Mahendra benar-benar tak kapok ya. Aduh. Pernikahan ini bisa saja tidak jadi, kecuali Kecuali apa? kecuali kau bisa panggil Dewa Perang Suryana ke sini. Sayangnya, meski Dewa Perang Suryana datang, dia tak mungkin berpihak padamu. Kau lebih baik menerima saja dan bertunangan denganku. Menurutku di permukaan, Direktur Mahendra ingin pernikahan bisnis bertunangan denganku. Padahal, tujuannya adalah algoritma Cakrawala. Direktur Mahendra, perhitunganmu meleset. Jangan bicara terlalu dini. Kak! Kak, tolong selamatkan aku. Mereka kali ini serius. Mereka benar-benar akan membunuhku. Kak, setujulah. Direktur Mahendra, Kak, aku cuma punya kamu satu-satunya kakak. Cara Direktur Mahendra sungguh hebat. Berani gunakan nyawa adikku untuk mengancamku. Hubungan kakak-adik Direktur Wijaya yang erat sudah lama ku dengar. Aku tak mungkin datang dengan tangan kosong untuk mengancammu. Menikah denganku, bukan? Hahaha. Betul kan, adik ipar? Direktur Mahendra mungkin lupa, Yana Wijaya ini adalah bawahanmu. Menyuruhnya berakting bersamamu, aktingnya terlalu buruk. Itu tergantung pada keputusan Direktur Wijaya. Pilih nyawa adik kandungmu, atau pilih bertunangan denganku. Kalau begitu, habisi nyawanya. Lagi pula aku dan dia sudah tak ada hubungan lagi. Mengancamku dengan nyawa ini masih belum cukup layak. Maya Wijaya, kau masih manusia tidak? Bagaimana bisa kau mengabaikanku? Wah,
Direktur Wijaya memang tegas dan tak kenal ampun. Orang besar tak peduli hal kecil. Ahaha. Penampilanmu sekarang makin kusukai. Penampilanmu sekarang makin kusukai. Ada apa? Kau baik-baik saja? Nggak apa-apa, cuma kepalaku agak pusing. Agak panas. Apa? Kau kena racun berahi? Kapan? Direktur Wijaya muda dan berbakat. Algoritma Cakrawala pasti bisa terkenal di seluruh dunia. Bersulang untukmu. Tuan terlalu memuji. Arga Mahendra. Kau licik. Haha, aduh. Tipu daya itu wajar dalam pertarungan. Jujur saja kukatakan padamu, racun ini, selain Yang Mulia Dewa Perang, sama sekali tak ada yang bisa menawarnya. Kalau kau setuju bertunangan denganku, aku akan berikan penawarnya padamu. Kalau tidak, aku buat kau tampil di depan umum, menari telanjang. Aduh, jangan buang-buang tenaga. Sudah kukatakan, selain Yang Mulia Dewa Perang, racun ini tak bisa ditawar. Kau brengsek. Aku mati pun tidak akan menikahimu. Diam. Fokus. Hahaha, aduh. Kalian orang miskin ini cuma bisa melakukan hal-hal yang tak ada artinya. Sudah aku bilang. Selain Yang Mulia Dewa Perang Suryana, racun ini tak mungkin dinetralkan. Dengan kemampuan pas-pasanmu ini, mau netralkan racun ini? Direktur Wijaya, asalkan kau menyerah dan umumkan ke semua, aku beri penawarnya. Jangan harap. Haha. Kalau begitu, Direktur Wijaya, ingin pertunjukan tarian telanjang buat semua? Haha, hari ini Direktur Wijaya senang, ingin menghibur kalian, akan pertontonkan tarian telanjang, hahaha. Maya Wijaya, asal kau menyerah, panggil aku suami, ku berikan penawarnya. Kalau tidak, kau harus mengorbankan dirimu untuk pertunjukan tarian telanjang buat semua. Hah, Kukatakan sekali lagi, aku mati pun tak akan menikahimu. aduh. Aku ini juga pria yang sayang wanita. Ku beri kesempatan, sayangnya kau tak bisa manfaatkan. Siapa tahu isi botol ini bukan penawar tapi racun. Bajingan tak tahu malu. Tidak. Semakin dikeluarkan dengan tenaga dalam, racun ini justru makin parah. Tak boleh dikeluarkan lagi. Sudah berapa kali ku katakan, bukan Yang Mulia Dewa Perang Suryana, tak mungkin netralkan racun ini. Dengan kemampuan pas-pasanmu ini, mau netralkan racun ini? Memandang rendah orang lain. Memandang rendah orang lain. Serahkan padaku. Aku mau. Jangan buru-buru. Aku bisa menetralkan racunmu. Tak usah lagi. Berikan padaku sekarang. Tak kusangka. Direktur Wijaya juga punya sisi lain yang tak diketahui orang. Hahaha. Racun di tubuh Maya Wijaya, ku transfer dan ku segel di tubuhku. Nanti akan ku kembalikan utuh kepada Arga Mahendra. Penderitaan Maya Wijaya akan kubalas 10 kali lipat. Siapa tadi yang bilang, hanya penawarmu yang bisa menetralkan racun ini? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menetralkan racun ini? Kalau aku bisa menetralkannya, artinya aku Dewa Perang Suryana. Kau Dewa Perang Suryana? Kau benar-benar Dewa Perang Suryana? Jangan ngomong sembarangan di sini. Cuma kebetulan beruntung saja. Dengan tampang melarat sepertimu, pantas jadi Dewa Perang Suryana? Kalau mau pura-pura. Paling tidak harus mirip dong. Makanya gue bilang Direktur Mahendra itu. Mana benar orang? Itu pun kalau kau memang manusia. Dasar sampah. Berani-beraninya berpura-pura di hadapanku sebagai Dewa Perang Suryana. Wah, orang sepertimu ini. Cuma modal gaya sok hebat. Udah berani ngaku serigala gadungan. Aku tak perlu membuktikan apapun padamu.
karena kau tak layak. Aku sudah menyelidikimu sampai tuntas. Berdasarkan apa kau berani mengaku sebagai Dewa Perang Suryana? Kau tidak pantas. Raka Pratama, jangan kau berani berpura-pura jadi Dewa Perang Suryana. Kalau sampai dia tahu, kau akan... Akan apa? Bisa dibunuh untuk tutup mulut. Kapan aku jadi orang seperti ini? Jadi seorang iblis? Hahaha, lucu sekali. Aku ingin lihat sampai kapan kalian bisa terus berakting. Ayo, bawakan hadiah spesial untuk Dewa Perang Gadungan kita. Si Gadungan berani pura-pura jadi Dewa Perang Suryana. Hei, lebih baik kau urus saja keluargamu sendiri. Direktur Mahendra benar-benar Mengeluarkan modal besar untuk pertunangan ini. Kau bahkan bisa selidiki keluargaku. Arga Mahendra dasar bajingan. Hahaha. lebih baik kau terima saja dan bertunangan dengan aku. Lakukan ini untuk kita, untuk negara, untuk semua orang. Bukankah ini tidak perlu terjadi? Aku tanya sekali lagi, kau mau bertunangan atau tidak? Tidak. Lalu nenekmu. Dan adikmu bagaimana? Haruskah nyawa mereka dikorbankan karena aku? Hah! Tidak tahu juga ngasih orang. Ayo, jangan pedulikan Dewa Perang Gadungan ini. Mari kita melangkah ke pelaminan. Sudah kubilang, pertunangan ini tidak akan terjadi. Siapa bilang? Bukan kau yang tentukan. Hahaha. Direktur Wijaya, mau dengar omongan penipu ini, tapi tak mau dengar calon suamimu sendiri? Kalau begini terus, suamimu nanti tak sayang lagi padamu. Kau ini, siapa butuh kasihmu? Tak apa Bang Raka, aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan kami. Raka, urus saja urusanmu sendiri. Aku dan adikmu baik-baik saja. Bukannya kau Dewa Perang Suryana? Berdasarkan penyelidikanku, Dewa Perang Suryana sama sekali tak punya keluarga. Lagi pula, kau yang disebut Dewa Perang Suryana, keluarga sendiri saja tak bisa jaga, pantas saja jadi Dewa Perang? Kau ini cuma penipu belaka. Mungkin bisa bohongi Maya Wijaya, tapi tak mungkin selamat dariku. Silakan Direktur Wijaya. Mari kita umumkan pernikahan kita. Sudah kukatakan tak akan ada pertunangan. Dan aku juga bilang, hari ini kecuali Yang Mulia Dewa Perang, pernikahan ini pasti kulangsungkan. Raka Pratama, aku tahu kau ingin melindungiku. Tapi nenek dan Sisi, aku tak mau mereka terluka lagi. Karena aku. Wah, ternyata bijak membaca situasi. Direktur Wijaya benar-benar tajam. Bagaimana Direktur Mahendra bisa yakin semua akan berjalan sesuai bayanganmu? Kemampuanmu. Andai separuh kerasnya seperti mulutmu. Tapi lihat dulu, anak buahmu punya kemampuan sekuat itu atau tidak? Maksudmu apa? Coba telepon saja, nanti tahu juga. Cepat telepon. Bang! Jurus bela diri. Dan teknik putus tali yang kau ajari kemarin sangat berguna. Mereka ini gampang sekali dikalahkan. Lain kali, ajari aku yang lain lagi, ya. Bagus kau. Halo. Dasar kau. Arga Mahendra, hari ini kau sudah kehabisan modal. Lain kali selidiki dulu sebelum bertindak. Hahaha. Kalian ini terlalu meremehkanku, Arga Mahendra. Hari ini adalah pesta pertunanganku dengan Direktur Wijaya. Tapi sayangnya, Direktur Wijaya terlalu tinggi hati, tidak sudi dengan orang terkaya Suryana ini. Nah, grup Tiansaku akan menawarkan saham senilai 400 triliun rupiah. Apapun caranya hari ini, siapa yang bisa membujuk Direktur Wijaya untuk berubah pikiran akan menjadi pemegang saham grup Tiansa. Grup Tiansa, saham 400 triliun rupiah. Bisa langsung masuk 5 besar orang terkaya Suryana. Direktur Mahendra benar-benar royal. Demi cinta, kau benar-benar mengeluarkan modal besar. Kalau begitu, 400 triliun ini akan kuterima dengan senang hati. Arga Mahendra, kau pikir dengan kata-kata mereka, aku akan menikahimu? Kau terlalu berkhayal. Direktur Wijaya,
Meremehkan orang kecil bisa merusak rencana besar. Jangan buru-buru. Aku ingin lihat mereka bisa membuat kehebohan apa. Direktur Wijaya, kami akan tangguhkan pasokan bahan baku chip ke grup Linsara. Kecuali Anda bertunangan dengan Direktur Mahendra hari ini. Direktur Wijaya menikah dengan Direktur Mahendra adalah keberuntungan yang tak akan habis dinikmati sepanjang hidup. Jika Anda menikah dengannya hari ini, saya bersedia menyerahkan semua saham saya untuk disuntikkan ke grup Linsara. Anggap saja hadiah pernikahan. Direktur Wijaya, sebaiknya Anda kooperatif. Kalau tidak, semua saluran distribusi untuk produk grup Linsara akan saya hentikan. Atau saya bisa percepat penagihan semua utang grup Linsara. Rantai pendanaan grup Linsara, putus atau tidak, semua tergantung Anda. Kalian ini pengikut yang plan. Grup Linsara saya sudah lama bekerja sama dengan kalian. Tidak seberguna satu kata dari kalian. Sungguh buta. Aku ini. Kalau ingin grup Linsara bertahan, caranya sederhana. Nah, saya akan beri Direktur Wijaya jalan keluar. Anggukkan kepala, bertunanganlah dengan saya. Karena kalian sudah bertekad memutuskan kerjasama dengan grup Linsara, maka perusahaan kalian juga tidak perlu berlanjut. Masih ngotot juga. Direktur Wijaya, datanglah ke sini sekarang, anggukkan kepala, bertunanganlah dengan saya. Saya jamin, grup Linsara akan naik kelas lagi. Kalian pikir dia bakal kasih saham? Benar-benar bakal kasih? Jangan sampai dikibulin. Masih bantu orang hitung duit. Perkataan Arga Mahendra tak bisa dibantah. Semua orang di sini sudah melihat sendiri. Direktur Wijaya, kau pilih biarkan grup Linsara mati. Atau biarkan dia hidup? Direktur Wijaya, lebih baik kau bergabung dengan Direktur Mahendra. Dua kebahagiaan sekaligus. Semua menang, bagus kan? Halo? Apa katamu? Bangkrut? Omong kosong? Saya... Siapa? Siapa yang paksa kita lunas semua? Utang lebih cepat? Gimana gue bayar? Hello. Ulangi. Harga saham perusahaan anjlok? Sudah kukatakan, kalian mau jadi kaki tangan, maka perusahaan kalian tak perlu lagi ada. Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana cuma satu telepon bisa selesaikan? Sudah dari awal aku perkenalkan diri. Mereka tak percaya, ia terpaksa rasakan akibatnya. Kau dewa perang? Selain Direktur Mahendra, hanya Dewa Perang yang bisa lakukan hal ini. Tidak. Hal seperti ini, mungkin bahkan Direktur Mahendra pun tak sanggup. Ternyata, Dewa Perang benar-benar di depan kita. Kami tak mengenal sosok sebesar itu. Hari ini bisa bertemu Dewa Perang, sungguh kehormatan bagi kami. Sekarang percaya, terlambat. Jadi, kau benar-benar dewa perang? Omong kosong. Mana mungkin dia dewa perang? Cuma cari 2 orang bayaran buat acting, lalu aku harus percaya? Dewa perang udah direbut gue dari awal. Silakan Yang Mulia Dewa Perang. Silakan Yang Mulia Dewa Perang. Sambut Yang Mulia Dewa Perang Suryana. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Lihat saja apa yang bisa mereka lakukan di sini. Hari ini, Yang Mulia Dewa Perang Suryana secara pribadi datang ke tempat untuk menghadiri pesta pertunangan diriku dengan Direktur Wijaya. Saya Arga Mahendra, merasa sangat terhormat. Namun, di tempat ini hari ini, ada seekor tikus. Berlagak sok kuat. Mengaku sebagai Yang Mulia Dewa Perang Suryana, mengacaukan urusanku. Tolong bantu. Atas dasar apa kau percaya? Dia adalah Yang Mulia Dewa Perang? Kaulah orangnya, menggunakan namaku, mengacaukan urusan Direktur Mahendra. Kau tahu akibatnya? Kapan aku pernah suka mengenakan penutup wajah? Sungguh menarik. Kalau kalian semua ingin bermain, baiklah. Aku akan temani kalian bermain. Hati-hati, dia tampaknya tidak biasa. Hei bocah, sebutkan namamu. Di tangan Yang Mulia Dewa Perang, tak ada hantu tak bernama. Nama asli tak pernah diubah, identitas tak pernah disamarkan. Yang Mulia Dewa Perang Suryana, Raka Pratama. Sekarat masih keras kepala. Yang Mulia Dewa Perang, hari ini ada di sini bersama kami. Pernikahan ini, kutentukan akan terjadi. Algoritma ini juga akan kuambil. Jangan senang dulu.
Siapa yang tertawa terakhir? Belum tentu. Minumlah, ini untuk kebaikanmu. Kalau kau ingin mati, kukabulkan. Kepalaku, kepalaku. Guru, jangan baca mantra lagi. Jangan baca lagi. Direktur Mahendra, tolong ampuni kami. Banyak sekali uangnya. Aku jadi orang terkaya. Aku jadi orang terkaya. Bunuh kau perempuan jalang, berani selingkuhi aku. Aku lumpuhkan kau. Indahnya laut. Biarkan aku di sini, mengakhiri hidup penuh dosaku. Begitu rupanya, ilusi. Biar kulihat mau main apa. Ayah, algoritma yang kembangkan akhirnya berhasil. Bisakah kau pulang menengok ibu? Dan aku juga. Ternyata obat ini juga bisa melindungiku dari ilusi. Memang layak disebut Dewa Perang Suryana. Bisakah kau buat obat ini lebih keras lagi? Buat perempuan ini lebih baik jangan bangun selamanya. Gampang. Lalu Direktur Mahendra mau apa? Silakan. Terima kasih, Dewa Perang. Selanjutnya, tetap ikuti rencana semula. Gelar upacara pertunangan. Asal Maya Wijaya, tanda tangani dokumennya. Lalu aku umumkan video ini. Kemudian aku cari 2 grup media, bikin opini publik. Algoritma itu pasti jadi milikku. Benar juga, perjanjian hitam di atas putih. Tak ada yang bakal percaya. Dunia ada dalam genggaman Direktur Mahendra. Di saat genting, baru Dewa Perang turun tangan. Baru semuanya berjalan lancar. Direktur Mahendra, jangan lupa janji kita. Berdua. Tak masalah, tak masalah. Aku sudah suruh anak buah transfer biayanya ke kartumu. Ternyata 2 makhluk ini bermain seperti ini. Pakai ilmu ilusi, kendalikan Maya Wijaya untuk menikah. Lalu dengan terang-terangan, merampas algoritma. Ayah, aku sangat merindukanmu. Bisakah kau kembali menemaniku? Rencana kalian berdua cukup licik juga ya. Rencana kalian berdua cukup licik juga ya. Apa yang terjadi? Kau ternyata tak apa-apa. Hancurkan. Aku tadi seperti bermimpi. Kau kena ilmu ilusi mereka. Tak apa-apa, sudah kuhancurkan. Apa yang terjadi? Ilmu ilusi macam ini hanya bisa menipu orang biasa seperti Arga Mahendra. Bagi aku tak berguna. Tapi kau, Direktur Mahendra, nyawamu tak akan lama lagi. Bocah! Siapa yang kau takuti? Kau. Begitu ilmu ilusi orang ini dihancurkan, obat yang barusan diminum akan berubah jadi racun. Kalau tak percaya, lihat pergelangan tanganmu sendiri. Orang ini bagaimana bisa sekaligus hancurkan ilmu ilusiku dan juga terhadap ilmu ilusiku? Sangat mengerti. Jangan-jangan dia benar-benar. Garis ungu di tanganmu ini akan mulai dari pergelangan tangan, setengah jam kemudian sampai ke lengan. Saat itu, dewa pun sulit menyelamatkan. Arga Mahendra, sekarang pergi masih ada waktu? Kau mau tipu aku? Mimpi saja. Pernikahan hari ini harus tetap terlaksana. Kau benar. Tapi bukan tak bisa diatasi. Apa? Dewa Perang. Dia berkata benar. Sekarang berlutut dan mohon padaku, aku masih bisa memberimu mati dengan cepat. Kalau tidak, kau akan merasakan siksaan jantung digerogoti serangga, darah keluar dari 7 lubang tubuhmu. Orang ini, kok tahu gejala dan cara mati akibat ilmu ilusi ini? Sangat paham. Berani kutanya, saudara seperguruan, siapa gerangan yang mulia? Bukan. Di saat seperti ini, kau masih tanya asal-usulnya? Dia hanyalah kaki tangan. Maya Wijaya. Sudah kukatakan, aku Dewa Perang Suryana. Nasihat baik susah menyadarkan setan yang pantas mati. Raka Pratama, kau setiap kali bisa mudah mengatasi krisis? Jangan-jangan dia benar Dewa Perang Suryana? Sakit tak tertahankan kan? Sebentar lagi lebih sakit. Nanti bukan cuma patuk sederhana lagi. Kau akan menyesal pernah lahir ke dunia. Dewa Perang, selamatkan aku. Dewa Perang, selamatkan aku.
Dewa Perang, selamatkan aku. Direktur Mahendra, tidak apa-apa. Asal obatnya dimuntahkan, racunnya akan hilang. Cepat, bantu aku mengeluarkannya. Yang Mulia Dewa Perang, lain kali hadapi mereka, cari cara yang tak ada efek sampingnya. Kalau aku mati, kau juga tak dapat uang. Ini pertama kali kulihat ada yang tak minum obat, tapi di ilusiku tetap aman. Aku meremehkannya. Masih banyak jurus yang belum kau kuasai. Mau kuajari? Kau cuma lagi beruntung. Masih berani bicara seenaknya. Hati-hati. Hati-hati, dia keluarkan jurus jahat lagi. Hari ini Yang Mulia Dewa Perang di sini, pasti habisi kalian. Maya Wijaya, orangmu akan kuambil. Algoritmamu juga akan kuambil. Guru, algoritma, Raka Pratama. Rupanya kelemahanmu di sini? Apa yang terjadi? Orang ini, kok tak ada kelemahannya? Dia muter-muter di sini. Sedang apa? Dia sedang melihat kelemahan kita untuk tahu dari mana menyerang. Kelemahan? Dia bisa lihat kelemahan kita? Dia bisa lihat kelemahan kalian, tapi tak bisa lihat punyaku. Aneh. Apa aku yang salah? Masa tak bisa dilihat kelemahan orang ini? Yang Mulia Dewa Perang, uang, wanita, judi. Uang. Aneh. Yang Mulia Dewa Perang, kau lihat apa? Cepat habisi mereka. Kenali diri dan lawan, 100 kali menang. Aku sedang lihat kelemahan mereka. Kelemahan. Kamu cuma lihat sekilas, langsung bisa lihat kelemahannya? Kelemahan orang ini adalah ayahnya. Adalah algoritma. Adalah Raka Pratama. Tak apa, sudah lama aku tahu. Kelemahan mereka, semuanya adalah uang. Dan kamu... Sudahlah. Kalau bukan karena kamu adalah Dewa Perang Suryana, pengamatanmu sangat akurat. Kalau begitu lihatlah, dia... Tidak ada. Apa? Tidak ada. Memang tidak ada, atau tidak bisa melihatnya? Kamu sendiri tidak sadar? Dengan tipu muslihat kecilmu ini, berani pamer di hadapanku? Pulang dan lanjut kerja saja. Tampaknya ilmu gaib tidak mempan pada orang ini. Mungkin dia benar-benar dewa perang. Tak bisa dipikirkan lagi. Terpaksa harus dihadapi langsung. Bukan cuma ilmu gaib, tinju dan tendangan pun kamu kalah. Sekarang masih ada waktu untuk mundur. Apa? Kamu juga bisa baca pikiran? Bukankah ini hanya bisa dilakukan Dewa Perang Suryana? Benar atau palsu? Sangat misterius. Dia juga bisa baca pikiran. Ku dengar, membaca pikiran adalah kemampuan dasar Dewa Perang. Kalau begitu, semua yang kita lakukan tadi dia tahu. Dari awal sampai akhir, semuanya hanya sandiwara untuk kita. Dewa Perang Suryana. Bagaimana mungkin? Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Bagaimana mungkin dia Dewa Perang Suryana? Benar atau palsu? Coba saja langsung tahu. Untuk mencegah kamu kembali membantu kejahatan, hari ini kuambil kekuatanmu sebagai hukuman kecil. Selain itu, obat yang Arga Mahendra berikan kepada Maya Wijaya, ku kembalikan padamu. Benarkah Dewa Perang? Kau benar-benar Dewa Perang Suryana, Dewa Perang yang mulia, terimalah sembah hamba. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Dewa Perang Suryana? Dia menyedot semua tenaga dalamku dan malah memindahkan racun berahi itu padaku. Di dunia ini, hanya Dewa Perang Suryana yang bisa bertindak begitu tenang dan dengan mudah. Sayangnya kau sekarang tergesa-gesa, terjatuh bangun. Nanti jangan menangis. Nanti kau terlihat tak berguna. Dia Dewa Perang Suryana. Lalu siapa kau? Sia-sia umurmu sudah setua ini. Masih bisa dibodohi oleh seorang anak kecil. Direktur Mahendra, berikan aku penawarnya. Berikan penawarnya. Sayangnya, penawar ini sudah dihancurkan oleh Arga Mahendra. Kau harus cari cara normal untuk menetralkan racun. Direktur, cepat berikan padaku. Cepat berikan. Aku tak tahan lagi. Aku tak kuat. Ternyata seleranya seperti itu. Lama-lama akan terbiasa dengan hal semacam itu. Dia sudah jadi orang tak berguna. Tak bisa ancam kita lagi. Sial benar. Keracunan lalu cari gue? Pergi sana. Tak ada penawar untukmu. Dewa Perang, kumohon selamatkan aku. Aku sangat menderita. Aku mohon selamatkan aku. Dia tuh sudah jadi orang tak berguna. Tak bisa buat masalah lagi. Bagaimana kalau kau tolong selamatkan dia? Cepat sekali lupa tentang mereka yang meracunimu. Enggak apa-apa. Seperti ini. Tak layak dikasihani. Berkelahi atas namaku. Di luar sana,
berbuat jahat. Sudah kuduga, kau pasti takkan bohong padaku. Sejak pertama kali kau selamatkan aku, sudah kurasakan, kau sangat misterius. Tak disangka, kau adalah dewa perang Suryana. Omong kosong. Mana mungkin dia dewa perang? Masih ngotot? Kalau kau tetap keras kepala, hari ini kau harus mati. Dewa perang, tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Maya, ayo kita bertaruh Di saat seperti ini, kau masih mau bertaruh? Tentang apa? tentang setelah aku selamatkan dia akan balik menyerang seperti Arga Mahendra. Baik, aku bertaruh. Tidak akan, Dewa perang, aku takkan berkhianat. Tolong selamatkan aku. Kau sampai ngompol. Mungkin dia ketakutan. Nah, bagaimana? Sudah ku bilang dia akan balas dendam? Kau bagaimana bisa tahu? Jangan lupa, aku bisa tahu apa yang kau pikirkan. Kau bagaimana bisa tahu? Jangan lupa, aku bisa tahu apa yang kau pikirkan. Kami tak tahu Yang Mulia Dewa Perang sendiri datang. Mohon Yang Mulia menghukum kami. Memang benar pahlawan lahir dari kaum muda. Reputasi dewa perang tak main-main. Kejadian tadi, semua kesalahan kami. Mohon Yang Mulia mengampuni nyawa kami. Arga Mahendra, apa katamu? Mau menyelesaikan sendiri? Atau kuantar kau ke liang kubur? Aku Arga Mahendra, berkuasa sangat besar di Suryana. Di Suryana, akulah hukumnya. Kau dewa perang Suryana pun, lalu apa? Ha! Pertunangan hari ini harus terlaksana. Masih mau bertunangan? Bertunangan dengan arwah saja. Kodok ingin memakan bangau. Hari ini Dewa Perang Suryana ada di sini. Pertunangan kita. Pikirkanlah baik-baik, sedangkan algoritma Cakrawala, jangan kau impikan lagi. Siapa yang tertawa terakhir? Belum tentu. Hanya dewa perang Suryana? Siapapun yang menghalangi rencanaku harus mati. Ternyata kekuasaanmu yang selangit itu didapat dengan cara begini. Memaksa dan menyuap, mengundang makan, memenggal kepala, merekrut mereka. Lewati mereka dulu, baru bicara lagi. Mereka tak sama dengan sampah-sampah itu. Mereka semua kejam dan bengis. Masing-masing membawa ratusan nyawa manusia. Mereka pembunuh bayaran profesional. 5 lawan 1. Kau pasti mati. Mereka semua kejam dan ganas. Setiap orang telah menelan ratusan nyawa. Pembunuh bayaran profesional. 5 lawan 1. Kau pasti mati. Bahkan jika kau dewa perang, mau apa lagi? Hari ini, kau takkan selamat. Maya, mau lihat sesuatu yang menarik? Hati-hati, apa saja boleh, yang lain. Tenang saja. Sudah di ujung maut, masih keras kepala. Serang dia. Bisa menjentikan jari? Bisa. Coba jentikan. Teruslah berpura-pura. Aku lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Aku lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Kumohon maafkan aku. Aku tak berani lagi. Pergi. Direktur Mahendra, kenapa? Sudah mau kabur? Kalian serang dia. Banyak orang tak berguna. Bukankah kau ingin bertunangan dengan Maya Wijaya? Kenapa tak jadi? Aku peringatkan kau, jangan mendekat. Bukankah kau bilang pernikahan ini, kau harus tetap lanjut? Kau maju satu langkah lagi. Aku bunuh kau. Mohon ampun Dewa Perang. Aku takkan berani lagi. Sekarang mengaku aku dewa perang? Aku yang memandang rendah orang. Aku yang tak mengenal sosok agung. Aku yang dibutakan oleh keserakahan. Kau Direktur Mahendra, bukankah di Suryana? Orang yang punya kekuasaan, memukul muka sendiri seperti ini. Kurang baik, bukan? Tak berani. Di hadapan Dewa Perang, aku bahkan tak setara debu. Jangan rendah hati, Direktur Mahendra. Silakan keluarkan semua jurusmu. Aku siap menghadapinya. Direktur Wijaya, waktu itu aku salah lihat. Aku banyak berbuat salah. Tolong bantu aku. Mohon Yang Mulia Dewa Perang. Direktur Mahendra, saat kau memulai, bagaimana bisa tidak memikirkan akhirnya?
Sampah masyarakat sepertimu di posisi ini cuma menindas orang lain. Lebih baik hilang saja. Aturan dunia ini adalah hukum rimba. Masa kalau aku tak sentuh mereka, tak akan ada yang lain mengganggu mereka? Lagi pula, kau bunuh aku satu, masih ada jutaan aku lainnya. Kau sanggup bunuh semuanya? Tak usah Direktur Mahendra repot. Kau duluan tunggu mereka di bawah sana. Selama chip algoritma ini masih ada, pencuri algoritma akan terus berdatangan. Meski kau Dewa Perang Suryana, juga tak akan bisa urus semuanya. Makanya aku akan adakan konferensi peluncuran algoritma Cakrawala untuk serahkan ke negara dan bermanfaat bagi rakyat. Baik. Kalau begitu, aku tunggu di bawah sana. Kabar baikmu nanti. Membiarkannya mati begitu saja, terlalu ringan hukumannya. Sudahlah, konferensi hari ini kita akhiri saja. Gara-gara ulahnya, semua sudah tak berminat. Tak percaya Direktur Mahendra mati begitu saja? Kita juga cepat pergi. Nanti kalau tidak, dihajar anak buah Direktur Mahendra, sekarang masih bisa lepas hubungan. Suryana akan berubah drastis. Cepat pergi, cepat pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Aku sudah berandai-andai berkali-kali konferensi peluncuran algoritma Cakrawala akan seperti apa. Tapi aku tak menyangka akhirnya akan seperti ini. Meski hasilnya tak sesuai harapan, setidaknya tak akan ada lagi yang berniat jahat padamu. Kalau begitu, kau akan meninggalkanku? Ayo, traktir aku minum. Anggap saja, ini bayaranmu untuk menebus kesalahan. Kalau kau yang traktir, aku akan minum sampai kau bangkrut. Buat kau memohon padaku untuk jadi pengawal pribadiku. Jadi kau melindungiku hanya karena aku punya algoritma itu. Mari, bersulang untuk Direktur Wijaya, yang telah menyingkirkan ancaman terbesar. Jalanmu ke depan akan lancar tanpa halangan. Sukses gemilang. Bersulang untuk Dewa Perang yang telah melindungi dengan sempurna. Dan satu lagi, jangan baca pikiranku. Aku cuma asal bicara untuk menakuti mereka. Tak kusangka kau juga tertipu. Tak disangka, Yang Mulia Dewa Perang ternyata bisa berbohong begitu. Ku tanya padamu, mana yang lebih penting, algoritma atau aku? Tentu saja. Pikir dulu sebelum jawab. Tentu saja. Dia Kau yang hidup lebih kembali. penting. Perusahaan ada masalah. Arga Mahendra hidup kembali. Apa yang terjadi? Bukan melihat sendiri, dia mati. Kalau dia benar-benar hidup kembali, lebih baik pakai baju tebal. Apa yang sedang terjadi? Pukul 8 malam ini, Departemen Teknis menemukan ada peretas yang menyerang server data kita. Kami sudah berusaha keras, tapi sama sekali tak bisa menghalangi. Sebagian berkas perusahaan sudah hilang. Yang lebih parah lagi, Apa? Cepat katakan. mereka sudah membocorkan beberapa konten tak penting perusahaan ke internet. Katanya ini peringatan buat kita. Jika dalam 10 menit, kita tak serahkan data Cakrawala, mereka akan bocorkan semua data perusahaan ke internet. Bisa diunduh siapa saja. Nafsu mereka besar sekali. Aku ingin lihat seberapa hebat kemampuan mereka. Direktur Wijaya ada masalah. Saham perusahaan kita sedang anjlok drastis. Direktur Wijaya sekarang harus cepat cari jalan keluar. Mereka terlalu hebat menerobos pertahanan kita. Hanya soal waktu. Data ini adalah jerih payah kita. Tak boleh dihancurkan. Tapi juga tak bisa dibiarkan. Begitu saja jatuh ke tangan orang lain. Pasti ada caranya. Setiap rintangan pasti bisa diatasi. Kalian tahan dulu. Aku akan cari cara. Ini. Halo Direktur Zhang. Ini Maya Wijaya. Halo? Biar aku coba. Raka Pratama. Aku tahu kau ahli bela diri. Tapi sekarang musuh ada di tempat yang tak bisa kita lihat. Kita hanya bisa percaya pada mereka. Direktur Wijaya ada masalah. Mereka sedang menerobos pertahanan ketiga kita. Jika begini terus, kurang dari 10 menit lagi, mereka bisa dapatkan data dan algoritma kita. Biar aku coba saja. Siapa tahu berhasil. Aku masih punya satu cara. Aku coba dulu. Halo, Sekretaris Lee. Ambil flash disk ayah itu. Antarkan ke sini dalam 5 menit. Ayah memberikan flash disk ini sebelum meninggal. Katanya jika data perusahaan bermasalah, bisa digunakan untuk bertahan. Direktur Wijaya, ini yang Anda minta. Coba pakai ini, mungkin bisa berhasil.
Coba pakai ini, mungkin bisa berhasil. Berhasil Direktur Wijaya. Mereka tidak bisa masuk lagi. Ayahmu memberikan apa itu? Sebelum meninggal, ayah memberikan flash disk ini padaku. Katanya jika ada masalah, bisa dipakai untuk bertahan. Begitu rupanya. Lalu ayahmu memberikannya kapan? Sekitar 8 tahun lalu, 8 tahun? Tidak. Teknologi 8 tahun lalu sudah ketinggalan zaman. Mereka tidak akan terhalang. Direktur Wijaya, mereka mempercepat serangan. Sekarang sudah menerobos. Pertahanan ketiga. Direktur Wijaya, rahasia terbaru yang mereka sebarkan online disebut sebagai hukuman untuk kita. Opini publik sudah tidak bisa diredam. tahan mereka bagaimanapun caranya, atau grup Linsara akan hancur. Semuanya. Grup Linsara. Sejak hari didirikan, saya yang bertanggung jawab atas teknologinya. Sampai hari ini, saya melihatnya tumbuh selangkah demi selangkah. Seperti anak sendiri. Hari ini, saya mohon pada kalian semua. Gunakan seluruh ilmu yang dimiliki. Selamatkan Linsara. Direktur Wijaya. Kami tak bisa hentikan mereka. Mereka sudah tembus pertahanan kedua. Lewati itu. Algoritma hilang. Hancurkan algoritmanya. Ini kerja keras Anda dan ayah Anda. Selama bertahun-tahun. Algoritma tak boleh hancur. Jangan biarkan jatuh ke tangan mereka. Tapi, Jalankan prosedur penghancuran. Biar aku coba. kau coba. Siapa kau? Tak usah peduli siapa aku. Biar aku coba. Kami yang banyak ini saja tak bisa hentikan. Kau sendirian bisa? Kalau tak mampu, pulang saja. Kamu. Pengalaman kami bertahun-tahun saja tak bisa hentikan. Apalagi kau. Betul. Di sini siapa yang bukan lulusan komputer top? Dari mana kau muncul? Jangan main-main, program ayah Direktur Wijaya saja tak bisa tahan mereka. Kau lebih hebat dari ayahnya. Raka Pratama, aku tahu ilmu bela dirimu luar biasa. Tapi masalah ini tak bisa diselesaikan dengan kekuatan. Tak dicoba, mana tahu. Berapa lama lagi sampai mereka bocorkan data? 5 menit lagi. 5 menit cukup untuk hancurkan saja. Tidak perlu. Beri aku 1 menit. Bisa. Raka Pratama, aku tahu kau ciptakan banyak keajaiban. Tapi 1 menit jelas tak cukup. Hancurkan saja. Iya. Kami yang sebanyak ini, berusaha lama pun tak berhasil. Kamu sendirian, 1 menit cukup. Jangan ngomong kosong. Kalau berhasil, gue bakal sujud hormat, panggil lu guru. 1 menit. Kalau lu bisa, posisi gua lo ambil. Gua mundur. Sudah kubilang biar aku coba. Waktu kalian habis buat halangi aku, mending mikirin solusi. Mereka takut kau. Buang waktu hancurkan algoritma. Algoritma ini, kujamin aman. Direktur Wijaya, tinggal 3 menit lagi. Sebelum batas waktu mereka. Hancurkan saja. Paling mulai dari 0 lagi. Algoritma ada, aku ada. Algoritma hilang, aku mati. Ya sudah, dicoba saja. Cobalah. Berdiri. Kenapa? Kau mau halangi aku? Ini bukan main-main. Kode sebanyak itu. Kalau salah proses, data perusahaan hilang semua. Duduk saja tunggu mati. Aku tak bisa biarkan algoritma lenyap begitu saja. Lebih baik algoritma dicuri orang lain. Itu masih lebih baik daripada hancur di tangan sendiri. Kau orangnya Arga Mahendra. Kau ngomong apa? Lalu kenapa kau halangi aku? Kami tak ingin melihat algoritma dihancurkan oleh orang awam. Apalagi melihat jerih payah seumur hidup kami hilang begitu saja tanpa alasan. Cukup. Sudah kukatakan, biarkan dia coba. Direktur Wijaya, kita tak bisa biarkan orang awam bertindak. Direktur Wijaya, mereka sudah menerobos pertahanan terakhir kita. Tak ada waktu lagi. Lakukan. Atau kau juga tak bisa tanggung jawab. Direktur Wijaya, ini. Sudah kukatakan, biarkan dia coba. Sudah kukatakan, biarkan dia coba. Masih belum berhasil? Sudah kuduga, kau cuma gaya sok jago di sini. Tak mampu ya, tak mampu. Buat apa? Kupikir hebat sekali. Cuma segini, penipu macam ini banyak kulihat. Kemampuan 0, tapi mulut besar.
Selesai. Terjaga! Terjaga! Mereka tak bisa masuk lagi. Maafkan saya. Saya tak mengenal orang hebat. Tadi bicara terlalu keras. Tak sangka Dewa Perang tak hanya jago bela diri, teknologinya juga top. Hal sepele. Masih berapa banyak kejutanmu yang tak ku ketahui? Itu harus kau gali pelan-pelan. Kali ini kau benar-benar berjasa besar. Katakan, hadiah apa yang kau inginkan? Saya sudah temukan lokasi pastinya si kertas. Nanti kita bicarakan lagi. Aku ikut denganmu. Baiklah. Kebetulan kita lihat Arga Mahendra lagi main apa. Ayo. Cepat sekali kalian datang. Memang pantas disebut Dewa Perang Suryana. Mana Arga Mahendra? Sudah mati. Jadi ilusi kebangkitannya adalah ulahmu. Bangkit? Kami semua adalah Arga Mahendra. Algoritmamu, kami semua menginginkannya. Selain kamu, semua anggota Persatuan Naga Hitam sudah kebasmi. Selain Persatuan Naga Hitam, masih banyak mata yang mengawasimu. Kalau begitu, lihat saja apakah kalian punya kemampuan itu. Siapa lagi? Serahkan daftarnya. Serangan terhadap perusahaanku. Itu bisa kumaafkan. Mau daftarnya, ya? Ambil saja. Keluarkan. Akan kubuat matimu cepat. Daftarnya ada di kepalaku. Bunuh aku kalau berani. Aku punya banyak cara untuk membuatmu menyerahkan daftar. Kalau Dewa Perang begitu hebat, bagaimana kalau kita adu? Kalau kalian menang, aku akan menyerahkan daftarnya. Kalau kalah, maka kalian harus menyerahkan algoritma cakrawala dengan patuh. Baik. Katakan adu apa? Jangan adu dengannya. Dia terlihat tidak biasa. Tenang, ada aku. Katakan adu apa? Jangan adu dengannya. Dia terlihat tidak biasa. Tenang, ada aku. Katakan adu apa? Adu siapa yang bertahan hidup lebih dulu. Racunku tak berwarna dan tak berbau. 2 menit lagi. Kalian berdua akan mati keracunan. Litsik! Masih ada pesan terakhir? Cepat katakan. Aku akan bantu kalian unggah ke internet. Siapa yang terakhir tertawa? Belum tentu. Dewa Perang memang luar biasa. Sudah diambang maut, mulut masih keras. Kau kira dengan menyegel titik napasnya, membuatnya pura-pura mati, dia tidak akan keracunan? Naif. 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana mungkin? Racun ini? Tak ada yang tahan lebih dari 30 detik. Semua ini milikmu, hanya sisa permainanku. Aku tambahkan dosis untukmu, biar kau mati keracunan. Racunmu ini kurang satu bahan penting, ramuan. Tidak akan mematikan. Bersikeras saja. Nanti lihat bagaimana kau mati. Saat tabib tua menjualnya padamu, dia menyimpan satu trik. Bagaimana kau tahu ini? Akulah yang mengajarinya meracik racun. Menurutmu, Tidak mungkin. bahan terakhir ini adalah pil itu. Dikombinasikan dengan gas racun? Siapa yang menelan? Siapa mati? Kalau begitu, orang yang pantas mati? Serahkan daftarnya. Aku bisa menyelamatkan nyawamu. Keras kepala. Keras kepala. Sudah keracunan parah? Masih mau mengerahkan energi? Mati lebih cepat? Kumohon, selamatkan aku. Serahkan daftarnya. Racun tidak menunggu. Kau paling banyak masih bisa hidup 2 menit. Ada di otakku. Selamatkan aku berikan. Kalau begitu, aku cari sendiri.
Perkumpulan Kamelia. Penembak pisau. Hansenberg. Lembah Raja Obat. Lanjutkan. Selamatkan aku. Baru ku beritahu. Kau pasti tak mau. Maya Wijaya, terjebak di ruang gas racun ini. Terlalu lama, kan? Matilah. Matilah. Apa yang terjadi padaku? Apa yang kau lakukan? Saat menyelamatkanmu dulu, aku sengaja menyimpan satu kartu as. Dasar pengecut licik. Beri aku penawarnya. Atau ku bunuh dia. Menarik. Mengendalikan gas racun dengan komputer. Raka. Kau baik-baik saja? Kau keracunan? Tak apa, racun ini tak makan padaku. Daftarnya sudah didapat? Nona Wijaya ini keras kepala sekali. Hanya sebagian besar. Tapi, kebanyakan geng bawah tanah ingin merebut Cakrawala. Tenang saja. Selama aku ada, mereka takkan dapat Cakrawala. Cakrawala, juga nama lain dari Bima Sakti. Melambangkan kekuatan algoritma super yang tak terbatas, bagaikan aliran sungai langit yang mengalir deras, tanpa henti. Dengan Cakrawala, negara kita Suryana tak perlu lagi dikekang oleh blokade asing. Di saat yang sama, produktivitas teknologi Suryana kita juga akan memimpin dunia selama 49 tahun. Kedepannya, aku akan gunakan Cakrawala untuk membangun negara, mensejahterakan rakyat. Terima kasih semua. Tugasku segera berakhir. Maya Wijaya, selamat tinggal. Perkumpulan Kamelia. Perkumpulan Kamelia. Semua jangan sentuh teh di meja. Teh ini bermasalah. Apa yang terjadi? Itu perkumpulan Kamelia. Mereka mulai bertindak. Langsung batalkan rapat ini, bubarkan. Tidak bisa. Semua sudah minum teh. Mereka kena jebakan. Lalu bagaimana? Jangan gegabah. Kita lihat dulu apa yang mereka rencanakan. Apa yang terjadi? Mereka jadi mayat hidup. Dengarkan semua. Kalau tak mau mati, serahkan algoritma Cakrawala. Cuma segini kemampuan perkumpulan Kamelia. Berani muncul, bicara langsung. Direktur Mahendra sudah peringatkan, jangan adu keras dengan Dewa Perang Suryana. Hanya bisa pakai cara ini. Mau algoritma Cakrawala? Ambil sendiri di sini. Waktu kalian hanya 2 menit. Setiap 10 detik, aku bunuh 1 orang. Waktu kalian tinggal sedikit. Direktur Wijaya, tolong selamatkan istri saya. Tolong. Direktur Wijaya. Suami saya masih punya 2 anak yang harus dibiayai. Mohon ampun, Direktur Wijaya.
Berikan algoritma cakrawala pada mereka. Tenang, aku ada cara. Mereka mau algoritma cakrawala? Berikan saja. Aku tidak bisa pertaruhkan nyawa kalian. Mereka mau algoritma cakrawala? Berikan saja. Aku tidak bisa pertaruhkan nyawa kalian. Dewa Perang, kau mau coba racunku? Percuma. Racunku bukan seperti racun tapi tua. Si brengsek itu. Tak bisa dibandingkan. Waktu kalian tinggal sedikit. Kalau tak serahkan, semua di sini akan mati. Teh kami tak diminum. Mau apa lagi? Tak minum tehku, cukup cium aromanya. Efeknya sama seperti meminumnya. Percuma. Semua akan mati. Tak tahu malu. Serahkan cakrawala, aku bisa ampuni nyawa kalian semua. Cuma perkumpulan Camellia tak kuhiraukan. Kekuatanmu tak seberapa. Direktur Wijaya, kita bertemu lagi. Arga Mahendra. Bukannya kau sudah mati? Direktur Wijaya, kau sungguh kejam. Aku cuma ingin cakrawala, kau malah ingin nyawaku. Ternyata Direktur Mahendra luar biasa. Diam-diam di belakang, jadi pengecut yang sembunyi, suruh orang pengganti mati untukmu. Bunuh saja. Orang penggantiku tak akan habis. Bawa mereka. Siapa berani?